Apa maksud dari mimpi ini Pak Ustadz? Hebat pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, di sini mimpinya. Saya bermimpi Ustadz dan Ustazah mengantarkan hadiah ke rumah saya. Hai. Dan ternyata hadiah itu punya orang. Baru agak lapang hati saya. Ustadz hanya menitipkan hadiah tersebut untuk diberikan kepada orang yang Ustadz suruh. Apa artinya Pak Ustadz? Tunggu ya, dibuka dulu kitab mimpi. Kalau mau mencari takwil mimpi, nama kitabnya Tafsir Ahlam. Tafsir Ahlam, tafsir mimpi. Nama penulisnya Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin. Tulis Tafsir Ahlam Ibnu Sirin. I'ta'ul hadiyah, memberikan hadiah fil manam, dalam mimpi, artinya adalah yarmuzu ilal karami, artinya memuliakan orang, wal lutfi, bersikap lembut kepada orang, war raghbati fi is'adil akharin, ingin membahagiakan orang, memuliakan orang, sikap lembut pada orang, dan ingin membahagiakan orang lain. 3. Ada makna lain, waqad yadullu ala taqdir wal hubbi, bisa juga maknanya 2, penghormatan dan kasih sayang. Jadi kalau saya memberikan hadiah kepada orang, berarti maknanya 5, memuliakan, bersikap lembut, membahagiakan, menghormati, dan berkasih sayang. Tapi hadiahnya bukan untuk saya Pak Ustadz, untuk orang lain. Saya hanya titipkan saja. Menitipkan amanah ke orang, itu menunjukkan orang itu bisa dipercaya atau tidak? Bisa, berarti dia dapat juga. Tak mungkin amanah dikasihkan kepada pengkhianat. Itu menunjukkan bahwa dia juga diberikan amanah, dia juga mendapatkan yang 5 itu. Mimpi itu jenisnya 3. Yang pertama, mimpi datang dari malaikat. Ini contoh mimpi datang dari malaikat karena maknanya baik. Yang kedua, mimpi datang dari setan. Kalau mimpi datang dari setan, terbangun kita, membuat kita ketakutan, mimpi ular, mimpi ditangkap anakonda, mimpi harimau, mimpi macan, mimpi itu dibacakan auzubillah, tiup ke sebelah kiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim, tiup ke sebelah kiri. Tapi sebelah kiri laki saya pula Pak Ustaz. Takut dihembus ya, iya, sambil dihembus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Habis itu tidur, bangun, berwudu, sholat sunat, tidur lagi. Mimpi yang pertama dari malaikat, mimpi yang kedua dari setan, mimpi yang ketiga adalah proses tidur siang tadi yang tidak, proses siang tadi berpikir yang tak selesai terbawa ke waktu malam. Misalnya siang tadi menengok orang gelangnya besar betul, akhirnya terpikir itu mau terbawa ke dalam mimpi. Pas mengigau gelang mau itu proses itu namanya bunga-bunga tidur. Jadi mimpi itu jenisnya 3. Yang pertama mimpi dari malaikat, yang kedua mimpi dari setan, yang ketiga mimpi akibat proses berpikir di waktu siang yang tak kesampaian terbawa di waktu malam. Beberapa orang jamaah yang ngaku mimpi jumpa saya, Ustaz saya mimpi jumpa Ustaz. Ustaz, selalu saya tanya, kau sebelum tidur apa yang kau tonton? Saya nonton ceramah Ustaz. Ternyata waktu dia sebelum tidur itu ditontonnya, itulah yang terbawa. Alhamdulillah sampai sekarang yang ngaku mimpi jumpa saya ini semuanya ibu-ibu dan nenek-nenek. Belum ada anak gadis. Ada ustazah situ. Kertas terakhir. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara saya? Kami habis ini mau langsung ke Tapung. Ada pengajian nanti malam.
Bagaimana cara saya agar tidak terlalu rindu pada orang tua saya? Karena orang tua saya jauh. Terkadang melihat anak lain bersama ibunya dan ayahnya, anak jadi rindu sama orang tua. Kalau ditelepon kadang nggak ada jaringan. Tolong solusinya Pak Ustaz. Saya ditinggalkan emak saya kelas 2 SD. Dia pindah ke Riau, saya tinggal di Sumatera Utara. Waktu saya mengantar dia naik bis Sipiro Dolok Hole SDH, saya naik sepeda. Saya antar dia ke stasiun naik sepeda. Sampai mobilnya itu hilang, saya menengok. Sampai mobilnya itu hilang, saya tengok. Sampai sekarang kalau saya pejamkan mata saya, nampak saya belakang mobil itu hilang. Walaupun umur saya udah 48. Saking kan sakitnya berpisah sama orang tua. Kelas 2 SD. Kok sampai hati mak saya meninggalkan saya? Sekarang baru saya paham. Supaya saya kuat belajar ke Mesir. Kalau diletakkannya di celah ketiak, jadi hantu saya. Jadi orang tua yang sayang sama anak itu, sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak pisah-pisahkan. Jadi kalau sayang sama anak, pisahkan, letakkan di pondok. Kalian bukan berarti mak ayah kalian benci sama kalian. Jangan pernah kalian terpikir, saya tak mau ada santri terpikir naik ke lantai 4, lalu temenung pikir jangan-jangan aku dibuang di sini. Justru karena sayanglah mak ayah kalian letak di sini. Kalau dibiarkannya kalian di rumah, sekolah kalian pagi, pulang kalian petang, pulang kalian malam, nonton TV kalian, main game kalian, datang laki-laki membawa, jadi hantu kalian, jadi anggau kalian. Jadi tahan-tahankan. Jadi kalau masalah berpisah sama orang tua, saya memang dipisahkan oleh nasib. Habis itu saya pergi ke Mesir 4 tahun tak balik kampung, 98 sampai 2002. Rindu menengok muka. Tiap hari kan nengok muka orang Arab aja. Menengok orang pesek kan jarang. Mana ada di Mesir orang pesek? Mancung semua. Jadi waktu pergi ke Mekah naik kapal laut 2 hari 2 malam dari Mesir sampai ke Mekah, duduklah menengok jamaah haji Indonesia. Menengok jamaah haji Indonesia yang mirip emak kita. Oh, senangnya rasa hati nengok. Jamaah itu ditengok takut pula dia. Sangkanya kita perampok, pencuri. Pas ditengok lari dia. Kurang ajar jamaah ini sih. Saya dalam hati saya, aku rindu sama emakku. Kira-kira dia rindu tak sama aku? Setelah saya pulang punya anak, saya tanya emak, aku 4 tahun di Mesir tak jumpa mak, rindu tak sama aku? Rindu kata dia. Sayang mak sama aku, sayang. Cuman lah cara mak menghilangkan rindu? Ku cari anak-anak di kampung itu yang hitam macam kau. Ku cari yang anak-anak yang hitam macam kau, ku bawa dia ke rumah, ku kasih makan, ku kasih kain, ku belikan baju, ku sapu kepalanya, ku kasih duit. Hilang. Ada anak tetangga saya macam saya mirip. Begitulah cara mak saya menghilangkan rindu sama saya. Banyak kawan saya lulus ke Mesir tak berangkat. Udah ditunjukkan lulus, kata maknya, tidak, aku tak mau kau berangkat, kau di sini aja. Saya adik-beradik 2 orang. Mak saya orangnya bukan perempuan biasa, membujur lalu melintang patah. Berangkat kau. Setelah dia tua umur 70, saya tes juga. Mak, aku udah daftar ke Sudan. Tahun 2017 saya daftar ke Sudan. Aku S3 di Sudan, mak. Nanti aku mau pergi ke Sudan 3 tahun aku baru balik S3. Kira-kira apa komen dia? Apa kata dia? Pergilah kau ke Sudan, selesaikan doktor kau. Aku di rumah ini tahan sendiri dari rumah. Mati dimanapun mati, pergilah kau. Jadi kalau ibu mau punya anak yang tegar, yang tidak cengeng, maka mesti perempuannya juga tegar. Itulah kenapa Mahat Az-Zahrani khusus perempuan. Karena saya mau dibalik perempuan-perempuan yang hebat akan melahirkan anak-anak yang hebat juga, insya Allah. Amin. Kenapa anak-anak ini letoy, lemah, lesu, loyo, lunglai, mau mati aja bawaannya? Ya karena maknya cengeng.
baru pergi sikit ngantuk kan kepalanya itu ke dinding tuh. Mesti jadi perempuan yang luar biasa. Doakan supaya santri-santri kita ini hafal Quran dan mereka menjadi ustazah, menjadi orang yang bermanfaat. Nanti dia punya anak-anaknya juga menjadi ulama-ulama besar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah supaya yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, yang ada hutang dibayarkan hutangnya. Banyak juga orang yang berhutang. Supaya selesai bangunan kelas kita 27 kelas. Ini 27 kelas. Itu di depan asrama itu ada dapur 3 lantai, kemudian ada aula 2 lantai. Nanti kalau udah selesai satu pengajian nanti kita buat khusus di aula nanti ibu-ibu. Aula 2 lantai, ngaji kita di situ nanti. Masjid tinggal lantai, pemasangan lantai, dalamnya udah siap. Udah kaligrafi, sudah lampunya dipasang. Insyaallah. Anak-anak yang menangis mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Yang tak menangis pun soleh juga. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.